Pada suatu hari, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Syauban radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan iktikaf. Alasannya, ia selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Syauban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasanya. Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Syauban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Syauban radhiyallahu anhu. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Syauban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun, Syauban belum juga datang. Selesai sholat subuh, Rasulullah pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Syauban? Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui di mana rumah Syauban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Syauban. Rasulullah SAW sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Rasulullah meminta diantarkan ke rumah Syauban. Perjalanan dari masjid ke rumah Syauban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Syauban pada waktu sholat duha, lebih kurang 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Syauban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Syauban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Syauban. Saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Syauban radhiyallahu anhu yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Syauban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Syauban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal yang menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Syauban radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Syauban. Rasulullah SAW pun melantunkan ayat yang terdapat pada surat Kahf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Syauban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat oleh Syauban radhiyallahu anhu dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangan yang tajam itu, Syauban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar
lebih kurang 3 jam. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Syauban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Syauban radhiyallahu anhu. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Syauban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu lagi baju untuk dipakainya. Dia memakai baju 2 lapis. Syauban memakai pakaian yang bagus dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir jika terkena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang bagian luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Syauban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Syauban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju buntutnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Syauban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju buntut saja dia bisa diantarkan dan mendapatkan pahala yang lebih besar, sudah tentu dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar jika ia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Syauban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan. Saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segala susu, bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah seorang pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Syauban radhiyallahu anhu merasa iba. Kemudian ia membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan Syauban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Syauban radhiyallahu anhu teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Syauban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada sang pengemis, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Syauban radhiyallahu anhu bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatan di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat juga diakhirkan.